Pada pembahasan soal berikut ini adalah bagaimana kita menentukan penguatan tegangan output terhadap penguatan tegangan input yang kita simbolkan dengan delta V. Delta V ini adalah perbandingan antara output terhadap tegangan input. Kita lihat sendiri bahwa salah satu fungsi dari transistor itu adalah bagaimana menguatkan sinyal AC kecil, sinyal input AC, Vin ini AC itu menjadi sinyal output AC, yang tentunya dalam hal ini adalah bagaimana sinyal amplitude input ini dengan menggunakan transistor ini kita buat level magnitudenya atau tegangannya lebih besar daripada level tegangan sinyal input. Tentunya dalam hal ini transistor yang harus kita gunakan itu harus bekerja pada daerah aktif. Nah, untuk menentukan bahwa transistor tersebut bekerja pada daerah aktif, kita sudah buktikan pada video sebelumnya saat melakukan prategangan DC, di mana di prategangan DC itu adalah bagaimana cara membuat transistor itu bekerja pada daerah aktif. Selanjutnya kita lihat bahwa setelah kita menentukan daerah kerja dari sebuah transistor, langkah berikutnya adalah bagaimana kita melakukan bahwa ketika transistor itu bekerja pada daerah aktif dan kita fungsikan sebagai penguat, maka langkah berikutnya adalah untuk mengetahui berapa besar penguatan tegangan Vout terhadap Vin, maka kita melakukan yang disebut sebagai analisis sinyal AC kecil. Tentunya dalam hal ini kita menggunakan transistor FET jenis junction untuk kanal N. Ya. Prinsipnya sama seperti halnya ketika kita membahas tentang prategangan DC, sinyal AC-nya kita nonaktifkan. Nah, sekarang bergantian dengan menggunakan teorema superposisi. Langkah berikutnya itu adalah sumber DC kita buat nonaktif. Tentunya di sumber DC yang kita nonaktifkan ini, maka kalau kita melihat ada sumber tegangan DC, maka kita nonaktifkan, kita gantikan dengan tahanan dalamnya yang sama dengan 0 atau ekuivalen dengan rangkaian short circuit. Sementara kalau terdapat sumber arus DC, maka tahanan dalamnya itu adalah tak hingga atau kita gantikan dengan rangkaian ekuivalen yang open circuit. Pada rangkaian prategangan tetap berikut ini kita melihat bahwa ada satu sumber tegangan DC plus 16 yang nanti akan kita buat menjadi rangkaian penggantinya short circuit. Sehingga kalau kita lihat rangkaian pengganti AC sinyal AC kecilnya, sederhananya kita buat bahwa setelah sumber DC kita buat nonaktif, langkah berikutnya itu adalah membuat kapasitor, ya, semua kapasitor itu dibuat short circuit. Sehingga rangkaian berikut ini kalau kita gambarkan, kita mulai dari sinyal input, kemudian ini ada short circuit, kemudian ini ada 1 mega, di sini juga ada sumber DC yang kita akan buat nonaktifkan, menjadi short circuit, ini juga short circuit, kemudian GFET-nya sendiri, kemudian ini short circuit langsung terhadap ground, ini 2 kilo, ini juga ground. Nah, lanjut sebelah sini kapasitor, ini short circuit, ini Vout. Maka kita gantikan rangkaian penggantinya itu adalah rangkaiannya seperti ini. Kita mulai dari sinyal input,
ini V-in, kemudian resistor 1 mega langsung dengan ground, kemudian rangkaian pengganti sinyal AC kecil untuk junction FET itu adalah terdiri dari rangkaian open circuit yang kita tuliskan ini adalah VGS. Kemudian di sini adalah kita tuliskan GM VGS. Kemudian di sini adalah besar nilai RD. Maka ini kita tuliskan sisi G, sisi source, ini sisi drain. Pada source kita melihat bahwa ini langsung dengan ground, kita gambarkan ini ground. Sedangkan pada sisi drain ini terdapat resistor 2 kilo. Kita gambarkan ini 2 kilo. Kemudian ini short circuit langsung terhadap Vout. Bila mana kita lihat bahwa dalam soal itu tidak diminta berapa besar RD, maka kita buat asumsi nilai RD itu sangat besar, atau kita abaikan, atau kita gantikan dengan rangkaian open circuit. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat tadi besar nilai RD, jika dalam persoalan tersebut itu tidak diketahui, kita asumsikan RD-nya sangat besar sekali atau tak hingga atau rangkaian open circuit. Langkah berikutnya adalah menentukan persamaan untuk menghitung berapa besar delta V di mana Vout terhadap Vin. Nah, kita lihat pada sisi Vout terlebih dahulu. Ini kita lihat Vout berarti adalah besar tegangan yang melewati resistor 2 kilo. Kita ketahui sesuai dengan hukum Ohm, untuk mencari tegangan arus dikalikan dengan resistansi. Resistansinya sudah ada 2 kilo, kemudian arus yang lewat, kita lihat yang lewat di 2 kilo itu hanya arus tak bebas GM VGS. Tetapi arah pergerakan arus tersebut itu dari bawah ke atas. Seperti ini, sesuai dengan simbol sumber arus tak bebasnya. Sehingga dengan demikian, maka pada sisi ground ini adalah dia positif, sebelah sini adalah negatif. Karena yang terukur Vout ada pada sisi negatifnya, maka besaran arusnya adalah minus sebesar GM VGS. Langkah berikutnya adalah pada sisi Vin. Kita lihat Vin. Vin itu adalah besar arus yang kita ukur pada sisi G terhadap ground. Atau dalam hal ini kita lihat bahwa pada sisi G terhadap ground itu ada besar nilai tegangan VGS. Maka karena sifat dari tegangan paralel itu sama, maka Vin sama dengan VGS. Sehingga persamaan tersebut dapat kita masukkan bahwa delta V sama dengan 2K minus GM VGS, kemudian ini VGS, kita coret VGS-nya, sehingga yang tertera tinggal hanya min 2K besar GM. Nah, untuk mencari besar GM, kita lihat bahwa untuk junction FET, besarnya GM itu adalah 2IDSS dibagi dengan mutlak daripada tegangan pinch off dikalikan 1 min VGS dibagi dengan tegangan pinch off-nya. Nah, kita lihat bahwa GM IDSS-nya sudah ada dari soal 10 mili, kemudian pinch off-nya negatif, ini dalam tanda mutlak, berarti nanti akan mendapatkan besarnya positif, gitu ya. Kemudian 1 min VGS, VGS kita peroleh dari besaran pada saat kita menghitung di prategangan DC. Ini dalam video sebelumnya sudah dibahas, VGS-nya sebesar min 2.
Kita tuliskan min 2 dibagi dengan pinch off-nya min 8. Sehingga kita lihat GM sama dengan 10 mili dibagi 8, 1 min ini 1/4. Atau kalau misalkan kita sederhanakan dengan menggunakan bantuan kalkulator, maka kita bisa memperoleh besar daripada GM-nya adalah sebesar 0,9375. 0,9375 mili. GM satuannya karena dia adalah kebalikan, ini konduktansi, kebalikan dari resistansi, ini mili mu. Nah, sehingga kalau kita masukkan pada perhitungan untuk mencari delta V, minus 2 kilo dikalikan dengan 0,9375 mili, maka kita peroleh delta V-nya mili dengan kilo hilang, sehingga 0,9375 dikalikan 2, kita akan memperoleh sebesar 1-1,875. Nah, ini adalah penguatan dari Fed. Kita lihat bahwa penguatan Fed itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan penguatan menggunakan transistor BJT. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa fasa daripada output itu terbalik sebesar 180 derajat dari fasa sinyal input.